Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa banyak yang mengatakan bulan Februari adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2024. Banyak event-event yang akan kita laksanakan di bulan Februari ini, termasuk juga hajatan Pesta Demokrasi yang akan kita selenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang katanya konon merupakan hari kasih sayang. Wah, ini dia banyak sekali ya bulan Februari ini yang akan kita lalui dengan rentetan peristiwa. Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi ini, kemarin baru saja saudara-saudara kita juga merayakan tahun baru Imlek. Nah, bagi saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru Imlek nih, saya Made Sukadana Karang dan juga seluruh kerabat kerja Bali TV mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek tentunya. Kemudian tanggal 14 kita akan merayakan atau mengadakan pesta demokrasi pemilu, dan yang pastinya di belakangnya juga akan diikuti dengan peristiwa atau kegiatan-kegiatan upacara keagamaan. Jangan lupa juga tanggal 2 Februari saya juga berulang tahun. Promosi juga nih. Produser saya Mbak Devi juga tanggal 1 ulang tahunnya. Dan nah, mengenai tanggal 14 yang identik dengan Hari Kasih Sayang bertepatan dengan pencoblosan Pesta Demokrasi, itu yang akan kita bahas. Bagaimana sih sebenarnya persiapan yang akan kita lakukan ketika menghadapi Pesta Demokrasi 5 tahunan ini? Kalau kita berbicara tentang pesta, nah biasanya sih yang harus kita lakukan adalah dengan happy, dengan riang gembira, tetapi banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh penduduk atau masyarakat menghadapi pesta demokrasi yang konon katanya berbeda dari pesta-pesta demokrasi yang lainnya. Bagaimana menyiapkan mental keluarga menghadapi pesta demokrasi, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Ada Profesor Dr. Luh Ketut Suryani, SPKJK. Beliau adalah pendiri Suryani Institute for Mental Health. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu ya, Prof ya? Iya. Bajunya selalu ini kita samaan, nggak ada janjian, tiba-tiba wah di senada juga nih warna bajunya. Berarti hati kita sama. Prof, terima kasih sudah hadir sore hari ini, Prof. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana menyiapkan mental keluarga menghadapi pesta demokrasi tentunya. Dan hari ini pun sudah kita hadirkan Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJK Mars, dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kara. Sehat selalu ya, Dok, ya. Selamat ulang tahun juga. Terima kasih, Dok. Mumpung didengar promosinya. Ini pemirsa banyak yang tahu ini sekarang kan. Oke, Prof, ini kita akan berbincang-bincang sekali lagi menyiapkan mental keluarga. Kenapa begitu pentingnya kita membahas topik pada sore hari ini, menyiapkan mental, ada kata mental keluarga menghadapi pesta demokrasi. Ini Profesor, kalau saya tahu ini sudah menghadapi beberapa kali pesta demokrasi dengan beberapa kali pergantian kepemimpinan negara tentunya. Ya, diharapkan masyarakat bisa menggunakan hati nurani untuk memilih. Jangan sampai terpengaruh oleh instruksi orang lain, instruksi yang minta jangan pilih ini itu, tetapi kalau kita merasa sudah merdeka, gunakanlah kata hati. Sebab disinilah di tangan kita masing-masing yang memilih itu menentukan masa depan bangsa Indonesia ini. Baik, itu yang harus kita lakukan. Iya, karena selama ini kan banyak orang mulai mempengaruhi, tolong pilih yang begini, jangan sampai begini, ada yang diancam, ada yang ditakut-takuti. Tetapi kalau kita sudah tenang, Tuhan leluhur kita pasti akan memberikan jalan terang mana yang terbaik buat kita pilih. Jadi intinya ketenangan ketika kita menghadapi pesta demokrasi ini, ya, kan? Tanpa kita tenang tidak mungkin bisa dipengaruhi macam-macam. Karena di tangan pilihan kita lah yang akan menentukan bangsa kita. Jangan berpikir, saya cuma memilih begini kan gampang. Tapi kalau kita salah memilih dan tidak bisa memilih yang terbaik, tentu bangsa Indonesia ini tidak akan bisa indah yang kita harapkan nanti. Selain ketenangan, apa yang harus kita persiapkan, Prof? Ini baru saja ketika saya mau menuju ke studio ini sendiri, saya ditanya sama family saya, kakak saya bilang, gimana nih deh keadaan suasana kondisi negara kita? Kakak sudah termasuk dalam kategori lanjut usia.
Apa yang mempengaruhi? Apakah itu sudah mempengaruhi mental kakak saya ketika dia bertanya seperti itu, Prof? Enggak, itu kan wajar orang bertanya. Karena dia ingin tahu, mungkin keluarganya tidak banyak membaca atau mendapatkan informasi, ya tentu anaknya atau keluarganya yang dekatlah yang dia anggap paling mengerti dan bisa memahaminya. Baik. Itu berarti syukur mereka tanya pada Anda daripada tanya tetangga yang akan berikan informasi lain, kasihan mereka. Iya, baik. Itu informasi juga penting sekali. Peran keluarga juga sangat penting sekali. Dan dari pembicaraan ibu bapak di rumah itulah bisa menggiring keluarga-keluarga kita kemana. Ya, biasanya kita dalam satu keluarga satu hati dalam memilih satu. Tetapi banyak juga yang karena banyak pengaruh luar, saya melihat itu teman-teman ada sampai keluarganya itu pecah jadi 3. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Berarti bapak ibunya dulu waktu kecil tidak menanamkan nilai-nilai yang perlu dipikirkan dalam kehidupan ini. Baik, Prof. Selain ketenangan, kemudian apalagi yang harus kita persiapkan dalam satu keluarga yang mempunyai hak pilih tentunya ketika akan menghadapi pesta demokrasi, pesta 5 tahunan ini sendiri. Harus berpikir bahwa di tangan kitalah harapan bangsa kita. Karena itu ajak keluarga kita tenang, pikirkan dari ketiga konsisten ini siapa yang terbaik, yang memikirkan diri kita dan suku kita dan lain-lainnya. Karena tanpa kita memilih dengan benar, maka kemungkinan kita akan terpuruk. Nah, karena itu kami minta dalam keluarga, cobalah ngobrol tenang, pengaruhi keluarga kita sendiri, apa yang perlu untuk diri kita, suku kita, dan sebagai orang Indonesia. Sehingga masa depan kita tetap akan terbuka menjadi bangsa yang besar. Ya, kalau kita berbicara tentang kesiapan pesta demokrasi tentunya secara logistik sudah benar-benar siap, tetapi secara mental banyak juga keluarga yang merasa wah ini bagaimana ini keadaan kita nantinya ketika kita akan melakukan pesta demokrasi ini, kekhawatiran itu juga menjadi perhatian banyak orang, Prof. Ya, kita harus tanamkan pada diri mereka, percaya sama Tuhan enggak? Kalau sudah, serahkan sama beliau. Kalau tidak, tentu kita akan bingung. Cuma memilih satu di antara 3 saja sudah bingung begini. Apalagi satu di antara 100. Nah, karena itu tanamkan ketenangan itu sangat perlu untuk mana yang paling baik untuk diri kita, suku kita, dan bangsa Indonesia ini. Harus tenang dalam memilih calon pemimpin kita tentunya ya. Oke, itu juga yang ditanamkan oleh Prof. Elka Suryani kepada saya untuk tetap tenang memilih calon pasangan nantinya. Walaupun belum ketemu. Kita rehat sejenak ya, Prof. Ya, Dok. Kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana menyiapkan mental keluarga menghadapi pesta demokrasi. Masih kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti, ingin sharing, ingin bertanya-tanya, mungkin saat ini Anda merasa ketidaknyamanan ketika menghadapi pesta demokrasi nanti. Nah, Prof. Elka Suryani dan juga ada Dr. Cho di sini akan memberikan solusi terbaik bagaimana menghadapi pesta demokrasi yang akan kita laksanakan 3 hari mendatang ya, Prof. Ya. 14 Februari 2024 ini sendiri di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Dokter, saya ingin bertanya ini sendiri. Tentunya banyak sekali yang harus kita perhatikan dampak secara mental pada kesehatan mental ini sendiri. Belum lagi ketika kita akan menghadapi pesta demokrasi, tetapi ibu-ibu rumah tangga pada menjerit, harga beras naik, harga apa-apa naik. Ini juga mempengaruhi kesehatan mental para ibu-ibu rumah tangga ini sendiri. Dokter melihatkah apa yang akan terjadi pada atau dampak pemilu pada kesehatan mental masyarakat tentunya?
Ya, kalau ini berjalan dengan baik, tentu akan memberikan rasa senang, rasa bahagia karena apa yang diharapkan dan apa yang dipikirkan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah ketika apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, itu biasanya akan menimbulkan konflik dalam diri. Konflik dalam diri karena apa yang dia inginkan ternyata tidak sesuai. Nah, kalau ini tidak disiapkan, konflik ini akan berubah menjadi kondisi stresor yang luar biasa yang membuat timbullah goncangan dalam diri seseorang, bisa menjadi cemas, khawatir, kemudian jatuh dalam keadaan depresi. Bahkan kalau begitu berat goncangannya, menimbulkan kondisi yang lebih berat, menjadi gangguan jiwa yang cukup berat. Nah, ini yang perlu diperhatikan apabila kita tidak menyiapkan diri, terutama dalam pesta ini. Karena kita ini tidak hanya melihat masyarakat kita sebagai pemilih, tapi tidak jarang mereka juga menjadi bagian dari yang dipilih. Sehingga di dalam keluarga itu cukup bervariasi. Tidak hanya ada pemilih, tetapi juga ada orang yang dipilih. Nah, tentu kurun waktu yang sudah berjalan sebelumnya dalam mempersiapkan bagaimana untuk bisa dipilih, bagaimana kemudian untuk memilih yang benar, yang mana yang harus dipilih, itu cukup menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran, yang membuat tidak jarang ketika hari H-nya justru sudah kelelahan. Nah, itu yang juga membuat pemerintah saya rasa sangat bijaksana memberikan masa tenang untuk di dalam keluarga, di dalam masyarakat, itu ada waktu untuk mencerna apa yang sudah didapat selama ini, baik informasi maupun calon-calon yang dilihat bertebaran di sepanjang jalan, di media sosial, media elektronik, dan sebagainya, untuk bisa dicerna. Yang mana yang harus dipilih, karena memilihnya tidak cuma satu ya, tidak cuma memilih presiden di sini, tetapi ada DPD, ada DPR, ada DPRD provinsi, ada DPRD kota. Nah, itu yang juga perlu diperhatikan, tidak hanya kita akan memilih presiden saja, tetapi memang yang utama yang selama ini kita lihat adalah memilih presidennya, karena di dalam satu negara itu pemimpin sangat menentukan kemana negara itu akan dibawa. Sehingga dalam menyiapkan ini, utamanya mental, kami sangat mengapresiasi, utama di sini juga Bali TV memberikan ruang untuk kita semua tidak hanya memikirkan coblosannya, tapi kesiapan mental. Ya, fisik bisa kita siapkan dengan makan, dengan minum, berolahraga, tetapi mental juga perlu diperhatikan agar tidak nanti pas hari H bingung, panik, bahkan menimbulkan kegaduhan nanti di TPS. Nah, itu kan yang tidak ingin kita harapkan terjadi. Meskipun banyak orang mengatakan masyarakat Indonesia sekarang sudah cukup dewasa. Karena pemilu sudah berlangsung beberapa kali, dan perubahan-perubahan yang terjadi sudah membuat masyarakat untuk bisa lebih cerdas, lebih dewasa dalam memilih. Tetapi dari 204 juta lebih penduduk Indonesia yang masuk dalam daftar pemilih tetap ini, notabene 50% lebih adalah pemilih pemuda, pemilih muda, yang tentu masih punya andil keluarga untuk memberikan arahan. Tidak jarang mereka bertanya kan ke orang tuanya, ke ibunya, ke bapaknya, karena mungkin sebagai pemilih pertama, ini siapa yang dipilih, yang mana yang dipilih. Nah, benar kata Prof tadi, kalau keluarga punya didikan yang baik dari awal untuk bisa satu suara, satu hati di dalam keluarga, tentu tidak akan menimbulkan permasalahan. Tetapi ketika orang tua itu tidak cukup waktu untuk mendidik anaknya untuk bisa satu hati, satu suara di dalam keluarga, itu yang membuat akhirnya pemilih-pemilih muda ini banyak kemudian bergantung dari sosial media, banyak bergantung dari temannya, sehingga wajarlah kemudian ikut-ikut teman, katanya-katanya, sehingga jarang kemudian menelusuri seperti orang tua yang sudah tahu rekam jejak, tahu sejarah calon-calon yang akan dipilih, dan dalam memilih tentu itu yang menjadi salah satu kriteria untuk menentukan. Nah, pemilih muda ini yang cukup rentan katanya dalam memilih, karena mereka hanya bergantung, tidak jarang hanya
pemikiran instan. Nah, Karena Gen Z itu katanya lebih senang sesuatu yang instan. iya. Jadi tidak cukup panjang waktu untuk memproses, melihat background check-nya atau melakukan sesuatu untuk menelusuri kaitannya bagaimana dan sebagainya. Tapi lebih kepada sesuatu yang bersifat instan, apa yang terlihat saat ini. Nah, itu yang mereka telan dengan mentah-mentah. Ini kita memilih calon pemimpin yang akan membawa bangsa kita 5 tahun ke depan ya. Bisa dikatakan demikian, Dok ya. Bukan memilih mie ya. Bisa dimasak secara instan seperti itu ya. Bisa Betul, dikatakan tapi demikian. buat anak-anak muda kan apa yang terjadi sekarang ya sekarang. Yeah. Nggak sampai mau 5 tahun ya, nanti juga akan berubah. Yeah. Nanti juga akan ada hal-hal yang mempengaruhi, mengubah apa yang sudah kita pilih saat ini. Nah, itu yang membuat juga kadang berbeda pilihan dalam keluarga. Karena ada semacam yang seperti tadi, kalau keluarga tidak cukup kuat memberikan cara ataupun bagaimana bisa satu suara, satu hati dalam keluarga itu, wajarlah kemudian anak-anak muda ingin berbeda dengan orang tuanya. Apalagi kalau waktu kecil didikannya keras yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, sekarang punya power nih. Baik. Ini suara saya menentukan bangsa. Nah, ini kesempatan saya juga mungkin boleh berbeda dong dengan orang tua. Boleh memberikan kebebasan untuk apa yang saya ingin pilih, saya ingin tentukan nanti di TPS. Disitulah yang akan awalnya terjadi bisa dikatakan konflik di antara keluarga seperti itu. Yeah. Seperti yang disampaikan oleh Prof di awal tadi ini sendiri, yang perlu dipersiapkan adalah ketenangan. Tadi dokter juga mengatakan dampak pemilu pada kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Kalau apa yang diharapkan baik itu akan memberikan perasaan yang tenang, bahagia. Kemudian kalau tidak baik itu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Nah, ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik ini, walaupun banyak sekali yang sudah dilakukan baik secara fisik, nah mentalnya itu yang harus dipersiapkan, dokter. Seperti itu ya, Dok. Makanya jejaring pengaman juga sudah disiapkan kan. Ya, berarti peran rumah keluarga, sakit, peran keluarga, peran masyarakat dan pengaruh lingkungan ini juga berpengaruh sekali sangat besar, karena kita sebagai individu tentu tidak lepas dari apa yang ada sekitar kita. Nah, yang terdekat adalah keluarga. Ya. Dan kalau keluarga ini bisa memberikan ruang yang baik, ketenangan buat mereka, tentu lingkungan sekitarnya tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi kalau di keluarga sendiri menimbulkan konflik, rasa tidak nyaman, tidak tenang, maka mereka akan keluar dari rumahnya, mencari ketenangan di luar. Nah, syukur-syukur jalannya benar. Tidak jarang di luar itu kan beragam ya, masyarakat beragam juga pengaruh, beragam informasi. Yang kalau salah kita memilih, maka arahnya pun akan jadi salah. Pulang-pulang balik kembali ke keluarga, ke rumah, terjadilah benturan. Nah, kalau benturannya bisa diselesaikan, masih lebih baik. Tapi ketika itu tidak, maka akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Akan timbullah friksi-friksi yang di jangka panjangnya atau jangka pendeknya juga bisa menimbulkan sebuah gangguan kejiwaan. Nah, ini yang juga sudah coba diantisipasi oleh pemerintah juga dengan menyiapkan rumah sakit jiwa dan rumah sakit daerah maupun rumah sakit provinsi untuk ada ruang ekstra ketika baik itu caleg, baik itu masyarakat yang tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka dan kemudian terjadilah gangguan jiwa. Sehingga ekstra yang perlu disiapkan agar tidak gangguan yang timbul karena kejadian pesta demokrasi ini justru berdampak lebih panjang sehingga tidak bisa berfungsi secara ekonomis dan berkontribusi buat masyarakat. Tentu ini akan sangat merugikan tidak hanya buat diri orang tersebut, tapi juga buat bangsa ini. Ya, baik. Prof, dalam satu keluarga biasanya kan terdiri dari orang tua, kemudian anak-anak, kemudian jangan dilupakan juga ada keluarga kita yang lanjut usia. Nah, penduduk lanjut usia ini sendiri merupakan banyak yang mengatakan bahwa pemilih yang terlupakan dalam pemilu. Nah, bagaimana menghadapi hal tersebut secara mental Niki sendiri? Seperti tadi di awal saya sempat mengatakan, ini kakak saya sudah bertanya ini bagaimana situasinya di dalam kategori kakak saya sudah juga termasuk pralansia nih, Dok. Kan ada yang menganggap laskar tak berguna. Tapi kalau lansia, dari pengalaman kami membina lansia, mereka tetap kok tahu apa yang benar dan yang apa yang
Tidak, walaupun banyak masyarakat menganggap bahwa dia pikun-pikunan, belum tentu. Jadi jangan menganggap bahwa orang tua itu semua sudah rapuh, tidak. Lebih banyak bisa memberikan penerangan pada anak-anak dan cucu dan sebagainya. Bagaimana kalau memilih si A, kelompok si A atau si B atau si C. Saya kira masyarakat sudah mapan kok, sudah memahami keadaan ini karena kita beberapa kali mengalami kesulitan. Jadi jangan kita terlalu takut sekali. Saya kira rileks saja karena semua masyarakat sudah memahami mana yang saya pilih, mana yang tidak. Jadi bagi para lansia yang masih memberikan kontribusinya untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari ini sendiri, apa peran keluarga bagi para lansia ini? Lansia sudah memberikan penerangan sebelum adanya begini ya. Jadi mereka sudah memberikan, anak-anak dan cucu dan menantu itu sudah tahu arahnya. Ya, jadi buat lansia bukan lagi mempersiapkan hal yang baru, dan keluarga juga sudah memahami sebelumnya. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Jadi ketika berbeda pilihan dengan anak-anaknya, jangan memaksakan kehendak, seperti itu. Ya jarang yang berbeda pilihan. Ya, tetapi kalau berbeda, saya kira juga orang tua dan anak memahami. Jangan kita terlalu minor pada bangsa kita. Mereka sudah sekian kali mengalami masalah ini, tentu makin lama makin lebih dewasa lagi. Meskipun secara sejarah pernah mencatatkan hal yang tidak baik ya, karena perbedaan pilihan yang membuat akhirnya terintimidasi bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nah, ini tentu juga perlu menjadi catatan kita agar tidak terulang, karena jangan sampai sejarah kelam utamanya di Pulau Bali ini terulang hanya karena beda pilihan politik. Baik. Tapi saya lihat masyarakat kita sudah lebih dewasa. Dulu ya, ini putih, ini merah, jangan dekat-dekat. Sekarang kita sering bergaul bersama, tetapi dalam kebersamaan tidak membicarakan politik. Tapi dari hatinya tentu ingin saling mempengaruhi. Saya kira masyarakat sudah mulai lebih dewasa lagi. Jangan terlalu takut sekarang. Masyarakat mulai lebih cerdas lagi ya. Tahu yang mana, lihat gayanya tiga tokoh itu, orang sudah bisa memilih tiga apa satu dan sebagainya. Baik. Cerdas, tapi 1, 2, 3. Kita ada 3 pilihan sekarang untuk menentukan pilihan tentunya ya. Ya dari gayanya saja kita sudah tahu yang mana perlu dipilih. Baik, walaupun ini warna busana kita agak sama, tapi jangan salah, ini mungkin saja kita memilih yang sama ya, warna yang sama. Tapi kayaknya sama deh. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Menyiapkan mental keluarga menghadapi pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Tinggal hitungan hari. 3 hari lagi kita akan berpesta demokrasi tentunya. Yang seperti yang disampaikan tadi, yang namanya pesta kita harus hadapi dengan riang gembira, bahagia. Itu yang harus kita lakukan tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Lain sudah kami buka tentunya. Dr. Chow, berarti ada upaya-upaya untuk memperhatikan aspek kesehatan mental bagi masyarakat ketika akan dilaksanakan pesta demokrasi pemilu ini. Ya betul, karena masyarakat kita ini kan beragam. Seperti Karang tadi katakan, ada anak, ada orang tua, ada lanjut usia bahkan, yang perlu kita perhatikan. Sehingga ketika datang ke TPS itu pun juga tidak hanya orang dewasa saja, tapi ada remaja yang baru berumur 17 tahun, ada juga lanjut usia yang sudah berumur di atas 60 tahun yang datang ke TPS. Nah tentu keluarga perlu menyiapkan ini. Karena tidak jarang misalnya ada satu keluarga yang anaknya ogah-ogahan, ngapain juga milih, kan lagi 5 tahun juga bisa milih lagi, kan nggak perlu sekarang. Nah tentu ada perasaan tidak nyaman dari orang tua yang berpikir bahwa ini hak suara kita menentukan, jadi perlu datang. Nah tentu dia mencoba effort untuk bagaimana membuat semua anggota keluarga bisa datang ke TPS.
Nah, 3 hari ini tentu akan sangat menentukan. Apabila bisa memiliki keputusan yang sama, nyaman, kemudian datang sama-sama ke TPS. Tetapi ketika satu mau, satu tidak, nah itu tentu di hari H terkadang timbul perasaan tidak nyaman. Sehingga saat memilih pun kadang jadi uring-uringan. Ya syukur-syukur jelas pilihannya, tetapi ketika uring-uringan pilihannya jadi tidak jelas. Nah, mempersiapkan ini saya rasa sangat penting. Bagaimana bisa sebagai keluarga yang notabene beragam ada anggotanya, bisa melihat bahwa pesta demokrasi ini disiapkan sangat luar biasa oleh pemerintah untuk memberikan pelajaran buat kita semua, tidak hanya sekedar memilih, tapi pelajaran bagaimana berdemokrasi, bagaimana memilih, bagaimana menentukan sikap kita dalam arah negara ini. Sehingga jangan sampai disia-siakan, ya, jangan sampai tidak datang ke TPS. Yang menjadi kekhawatiran belakangan ini kan genset ini. Yeah. Karena 14 Februari itu katanya hari Valentine, Karang tadi katakan juga hari kasih sayang. Sehingga dikhawatirkan nanti genset ini bukannya datang ke TPS, tapi datang ke toko bunga. Cari coklat, karena mereka lebih mementingkan kasih sayang buat pasangannya atau pacarnya dibandingkan memilih calon-calon pemimpin ini. Nah, ini yang perlu juga kami rasa di keluarga menyiapkan sehingga tidak terjadi benturan atau konflik keinginan. Yang satu ingin ke TPS, yang satu ingin ke toko bunga. Nah, jangan sampai terjadi itu, tetapi bagaimana terjadi ketenangan, kenyamanan seperti Prof tadi katakan, masa tenang ini dipakai untuk betul-betul bisa menjaga kondisi kita, kondisi mental utamanya, tidur yang cukup, ya, jangan bergadang lagi. Atur kalau bisa tidur sesuai jam tidurnya, bangun pagi itu bisa terasa segar, meskipun 2 hari masih kita harus tetap bekerja, tetapi minimal di tanggal 14 itu kita memilih menggunakan hati nurani. Ya, baik. Baik, ini yang menjadi perhatian kita juga, genset yang seperti dokter sampaikan ini sendiri. Mungkin jargonnya yang perlu dirubah ya, bertepatan dengan 14 Februari dengan Hari Kasih Sayang ini. Jangan hanya tunjukkan cintamu, tapi tunjukkan tintamu juga. Seperti itu ya, Dok. Bukan tinta, ini bawa bunga aja dibawa pulang. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga ini, dokter dan Prof. Banyak penyelenggara atau petugas penyelenggara yang maaf ya, banyak sekali saya lihat di media sosial yang tanda kutip ini uring-uringan. Wah, ini contohlah KPPS seperti itu ya. Dari pagi sampai malam, itu juga akan mempengaruhi mental mereka kah dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas? Kalau kita tidak cukup istirahat, tidak ada keseimbangan mengatur antara kebutuhan untuk bekerja dan kebutuhan untuk istirahat, maka akan sangat mudah menimbulkan goncangan secara mental. Nah, goncangan secara mental ini bisa seperti tadi kata Karang, uring-uringan. Apalagi belum tanggal 14 sudah uring-uringan, nah tanggal 14 bisa meledak nanti. Nah, tidak jarang kan juga sebelumnya kita dengar sampai meninggal karena kelelahan. Karena kelelahan itu tidak hanya kelelahan secara fisik, tapi juga kelelahan secara mental. Sehingga sekarang ini satu TPS kan dibatasi maksimal 300 pemilih, agar tidak membuat petugas itu, KPPS itu sampai kelelahan. Meskipun mereka harus bertugas dari pagi sampai akhir ya, sampai semua suara terhitung dan diserahkan ke KPU. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan, tidak hanya pemilihnya saja, tapi juga petugasnya, karena semua individu manusia yang ada di sana itu tidak hanya terdiri dari fisik, tapi juga ada mental dan spiritnya yang perlu diperhatikan sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang membuat pesta yang tadi Karang katakan harusnya happy-happy ya, namanya pesta senang, berubah menjadi kegaduhan. Kegaduhan hanya karena satu permasalahan mental yang dialami oleh salah satu anggota kah, salah satu pemilih kah, atau bagian dari tempat di TPS tersebut yang membuat perasaan tidak nyaman dari para pemilih. Nah, itu saya rasa juga perlu menjadi perhatian karena ini sangat berpengaruh terhadap pesta yang akan kita laksanakan. Ya, dokter, berarti antisipasi dini dari dampak pemilu bagi kesehatan mental ini juga perlu diperhatikan, Dok.
Ya, mengantisipasi seperti tadi, menyiapkan diri, tetapi apabila tidak memungkinkan juga, dari pemerintah sudah menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan untuk bersiaga apabila terjadi kegawat daruratan. Dan juga ruang perawatan sudah diekstrakan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga di dalam pemikiran kami secara teori, secara strateginya, mitigasinya sudah disiapkan, sehingga risiko kebencanaan itu sudah dipertimbangkan tidak sampai terjadi, tapi tetap tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Dan ini kembali tergantung kepada bagaimana kita menyiapkan pesta itu, bagaimana kita membuat pemilih, petugas yang ada di sana nyaman dengan suasana pemilihan tersebut. Jangan sampai nanti datang dalam keadaan yang tadi tidak nyaman, apalagi malamnya pakai minum-minum sebelumnya, datang ke TPS teriak-teriak, nah itu yang bisa bahaya nanti. Jadi bisa dikatakan ini peran pemerintah dalam penyiapan layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan untuk antisipasi memberikan pertolongan bagi masyarakat dalam hal kesehatan mental juga sangat diperhatikan. Betul, karena termasuk juga seperti dokter sampaikan tadi kan dalam keluarga bisa saja terdiri dari sang pemilih yang dipilih juga para caleg, bisa dikatakan demikian. Nah, tentu ada masih kesempatan terakhir ya di detik-detik terakhir untuk mempengaruhi, ada ekstra tenaga untuk membuat mau memilih pilihan yang diharapkan. Nah, ini tidak jarang terjadi benturan juga, yang tadinya sedikit tapi memuncak kemudian di hari H. Syukur-syukur bisa dikendalikan, tapi apabila tidak bisa dikendalikan akan terbawa ke suasana pemilihan tersebut. Nah, ini yang saya rasa juga perlu diwaspadai. Maka dari itu, seperti kata Prof tadi, ketenangan, kemudian juga menjaga seperti tadi, mulai makanan, waktu istirahat, minuman, yang sering kita dengar belakangan kan penyalahgunaan alkohol itu yang berlebihan. Yang membuat masyarakat di luar kontrol, berani mengancam, berani melakukan tindak kekerasan di luar pemikiran logika. Nah, jangan sampai kemudian ini terbawa di TPS tempat kita memilih. Jangan sampai kemudian aroma-aroma yang tidak menyenangkan itu atau kekhawatiran yang kita khawatirkan saat ini terjadi di TPS. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Baik, Prof. Apa yang terjadi, Prof, jika kita dalam keluarga tidak siap mental menghadapi pesta demokrasi ini, Prof? Ya, kalau tidak siap mental tentu bisa mereka tidak mau datang. Untuk apa sih kita datang? Toh juga yang beruntung mereka, bukan saya. Dia dipilih atau tidak masalah. Tapi sebaiknya kita rangsang semua masyarakat, kalau bisa. Kemarinnya, lusanya Anda sudah capek, untuk besok pemilihan, bisakah Anda di rumah masing-masing sembahyang, berdoa agar Tuhan, leluhur, apapun bisa memberikan jalan terang buat masyarakat Indonesia untuk memilih yang terbaik untuk bangsa ini. Sebab dengan adanya doa dari kita semuanya, pemilihan tentu akan baik dan semua memilih dengan hati nuraninya, bukan karena terpaksa, bukan karena dia dikasih hadiah dan sebagainya, tapi untuk mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita ini. Nah, karena itu kalau bisa yang sadar bahwa di tangan kitalah harapan bangsa kita ini, maka bisakah sorenya, satu hari sebelum hari pemilihan, Anda sembahyang dengan cara Anda masing-masing, sehingga Tuhan, leluhur bisa memberikan bantuan kekuatan buat kita semua sadar bahwa di tangan kita masing-masing yang memilih harapan bangsa kita. Baik, seperti kata Dr. Cok juga ada beberapa anggota keluarga kita yang juga sudah mengalami beberapa pesta demokrasi, termasuk mungkin Prof ya yang sudah kalau di ruangan ini Prof paling sering ke TPS. Yang sudah sering sekali mengunjungi TPS ini sendiri. Nah, ini ada pengaruhnya nggak sih, Prof, terhadap para lansia yang akan menyalurkan aspirasinya? Ya, banyak lansia berpikir dari dulu begitu-gitu saja, toh juga saya tidak berubah. Mari kita sebagai lanjut usia jangan menunjukkan anggap bahwa itu tidak ada.
apapun yang kita lakukan pada pemilihan itu akan menentukan bangsa kita. Jangan berpikir itu sudah kuno, sudah lama, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Yang lewat-lewat, tetapi ini hal yang baru. Siapa tahu Tuhan memberikan jalan terang sehingga orang-orang yang kita pilih bertanggung jawab untuk bangsanya. Baik, seperti Prof sampaikan ini masyarakat sekarang lebih cerdas lagi, tetapi image ketika ada hal-hal yang masih menyangkut di pikiran para lansia kita ini sendiri, tidak bisa ketakutan, kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang pernah dialami sebelumnya, itu juga mempengaruhi, Prof? Iya, sangat mempengaruhi. Karena itu saya harapkan 1 hari sebelum hari H, misalnya semua masyarakat dimanapun Anda berada, cobalah melakukan sembahyang dengan cara Anda masing-masing, sehingga dalam hari pemilihan itu semua memilih mana yang sebenarnya yang terbaik buat bangsa kita ini. Dengan demikian kita datang dengan tenang, tidak ada terjadi pertumpahan darah dan sebagainya. Itu supaya jangan sampai terjadi dalam hal pemilihan yang luar biasa untuk bangsa kita ini. Dengan ketenangan, dengan melakukan persembahyangan, dengan melakukan doa, itu juga akan mempengaruhi mental kita, untuk kesiapan mental kita. Untuk tidak hanya mempengaruhi mental kita, mempengaruhi seluruh masyarakat di dalam situasi pemilihan itu. Sehingga kita tenang. Kalau bisa masyarakat mau sembahyang semuanya di rumahnya masing-masing, tidak harus kumpul, tapi berdoa. Doa kita itu akan mempengaruhi energi dari situasi pemilihan itu. Itu akan memberikan energi juga, energi positif. Sangat nantinya luar biasa. Apalagi leluhur-leluhur kita akan turun saat itu, tentu akan beliau memberikan ketenangan. Sehingga Bali ini dan Indonesia sendiri terjadi pemilihan yang jujur, menggunakan hati nurani, memilih siapa yang disuruh oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Jangan memilih karena duitnya, karena dia teman yang baik, tapi karena Tuhan menyuruh pilih ini untuk Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Itu harapan kita. Tapi banyak yang menyaksikan kejujuran itu masih adakah di zaman saat ini? Jangan terlalu sanksi. Tuhan selalu akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Baik. Kalau kita percaya pada Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Astukara. Prof, Dokter, kita rehat sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di Harmoni Bali. Menyiapkan mental keluarga menghadapi pesta demokrasi. Masih kita angkat menjadi topik kita. Masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, dan juga ada Profesor Lokita Suryani, pendiri Suryani Institute for Mental Health tentunya. Baik, kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya kami juga masih memiliki kesempatan Anda untuk berinteraksi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dr. Cok, ini tadi kan sempat mengatakan bahwa dalam satu keluarga pun bisa terjadi mereka yang memilih dan akan yang dipilih ini sendiri, caleg bisa dikatakan demikian. Nah, ini kesiapan layanan fasilitas khusus untuk antisipasi, memberikan pertolongan bagi para caleg yang stres, yang tidak terpilih nantinya, itu mempengaruhi kesehatan mental juga, Prof. Betul, karena caleg inilah yang paling boleh dikatakan berambisi ya. Berambisi karena ini juga pertaruhan mereka. Orang mengatakan ini lapangan pekerjaan, tapi di satu sisi mereka menjalankan ideologinya untuk mewakili masyarakat dalam menjalankan pemerintahan ini, sehingga banyak dari mereka memiliki motivasi yang ekstra dibandingkan pemilih itu sendiri, sehingga ketika apa yang diharapkan, apa yang sudah dikeluarkan tenaga, biaya, waktu dan sebagainya untuk terpilih di hari H itu tidak terjadi. Nah, itu yang menimbulkan goncangan yang luar biasa apabila mereka tidak siap. Tetapi kalau sudah pernah menjadi caleg sebelumnya, mungkin sudah berpengalaman. Cuman buat yang baru ya, atau ekspektasinya berlebihan, tapi tidak kemudian menjadi kenyataan, goncangan ini bisa menjadi sebuah gangguan. Nah, tidak hanya reaksi sesaat, oh saya gagal, oh saya kalah, tetapi akan berkelanjutan menjadi sebuah gangguan kejiwaan.
Nah, gangguan jiwa ini ada beragam, dari yang mulai ringan sampai yang sangat berat. Apabila jatuh ke kondisi yang sangat berat, maka dia sampai tidak bisa mengontrol dirinya karena proses pikirnya menjadi tidak logis dan tidak realis. Apa yang dia lihat menjadi tidak baik semuanya, negatif semuanya, tidak nyata, bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya. Yeah. Nah, itu yang akan menjadi prioritas untuk diantisipasi oleh tenaga kesehatan agar tidak sampai mengganggu kemudian diri mereka lebih lama, tidak mengganggu keluarga dan juga tidak mengganggu masyarakat. Meskipun dari pesta demokrasi 5 tahun yang lalu memang angkanya tidak banyak, tetapi cukup mencuri perhatian. Karena kalau mereka sudah jatuh ke kondisi gangguan jiwa yang berat, itu di luar pemikiran kita. Ya, bisa tidak berpakaian, berjalan-jalan di jalanan, bisa membakar, bisa merusak, bisa menghancurkan, bahkan bisa membunuh atau membunuh dirinya sendiri. Nah, itu akan sangat ekstrim kondisi yang terjadi apabila para caleg ini tidak menyiapkan diri untuk mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini yang tidak mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Ini bahkan ada beberapa caleg yang incumbent, bisa dikatakan calegnya yang incumbent ya, bukan pemimpinnya yang incumbent. Nah, ini juga akan mempengaruhi kesehatan mental mereka dengan bisa melakukan apa saja untuk mencapai keinginan mereka? Kalau dari catatan yang incumbent itu biasanya sudah lebih siap, karena mereka sudah mengalami mungkin ya prosesnya, mengalami dan tahu resikonya, sehingga boleh dikatakan walaupun pada saat pemilihan yang lalu gagal juga, kadang tidak menyurutkan niatnya untuk mencoba. Karena kan iming-imingnya luar biasa menjadi anggota DPR, anggota DPD, nama ada, kemudian juga penghasilan bisa, juga bisa dianggap membantu negara, membantu masyarakat. Nah, itu persepsi di masyarakat cukup membuat orang-orang tergiur untuk mencoba, walaupun gagal, kan bukan berarti sukses saya berakhir di sana, tetapi kegagalan itu dianggap sukses yang tertunda. Tinggal 5 tahun yang lalu gagal, ya sekarang saya coba lagi. Ya, kalau gagal lagi, ya kalau mereka punya logika yang lebih baik, mungkin ya sudah. Gagal lagi, 5 tahun lagi dapat piring cantik. Kalau tidak sadar ya dia ngulang-ngulang lagi, terus. tapi kalau sadar untuk apa saya membuang uang? Artinya bukan jalannya di sana. Tuhan tidak mengendaki saya jalan ini. Harus bisa seperti itu. Baik. Karena untuk mengabdi di masyarakat itu saya rasa banyak cara. Tidak harus menjadi caleg, tidak harus menjadi anggota DPR, anggota DPD. Masyarakat itu ada di sekitar kita. Kita tidak harus duduk di sebuah kursi untuk kemudian membantu. Meskipun dikatakan kalau duduk di kursi itu bisa membantu lebih banyak orang, lebih bisa berkontribusi. Tapi bukan berarti kontribusi yang kecil itu tidak ada nilainya. Justru terkadang kontribusi yang kecil itu lebih dirasakan. Jadi bisa dikatakan ini kesiapan mental juga sangat dibutuhkan pada para calon-calon pemimpin kita nantinya? Ya, caleg ini sebenarnya sudah dites kan kesehatan mentalnya sebelum mereka mengajukan dirinya. Ada tes kejiwaan yang harus lolos mereka untuk bisa menjadi kontestan. Demikian juga dengan Presiden, DPD, DPR, RI, DPR, Provinsi, DPR, Kabupaten Kota, semua melewati tes fisik dan tes mental. Cuman kita sadari bersama juga ada kondisi yang mungkin pada saat mereka dicek terlihat normal, tetapi ketika mendapatkan goncangan belum tentu sama hasilnya ketika saat mereka menjalani tes. Nah, ini yang saya rasa juga perlu diantisipasi agar tidak nanti kan sudah sehat secara mental waktu maju jadi caleg, tapi kok waktu menerima hasilnya terjadi gangguan. Apa dokter yang ngetes salah? Apa ada upaya mengelabui hasil tes dan sebagainya? Nah, itu jangan sampai terkecoh dan juga tidak terantisipasi untuk memberikan bantuan buat mereka-mereka yang mengalami goncangan secara kejiwaan. Itu juga diperhatikan juga ya, dokter ya?
tentang kesehatan mental ini sendiri bagi para calon-calon pemimpin kita, para caleg kita yang tidak terpilih nantinya. Karena mereka tidak hanya mengeluarkan tenaga dan waktu saja, ada material yang dikeluarkan dan jumlahnya tidak sedikit kan. Sampai MM-an, bahkan beberapa waktu lalu kan kita dengar sampai rela jual ginjalnya untuk maju sebagai kontestan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak murah biaya untuk maju menjadi caleg itu. Dan apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka wajarlah kemudian terjadi goncangan yang luar biasa yang membuat mereka terpuruk, merasa gagal luar biasa, bahkan seperti tadi saya katakan terjadi gangguan jiwa. Ya, itu yang harus diperhatikan. Itu belum seberapa. Kalau saya bawain acara, dalam satu acara itu dibayar sampai 4M loh. Makan, minum, atur semua, amplopan. Kirain sudah bukan nomor rekening maksudnya. Prof, ada himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat Bali untuk menyiapkan mental menghadapi pesta demokrasi nantinya pada tanggal 14 Februari, Prof. Ya, kalau pada saat itu apa yang Anda harapkan tidak terjadi, tenangkan diri, ya mungkin tidak saatnya saat ini atau lain waktu. Tetapi kalau Anda tetap gigih, kenapa saya tidak bisa? Dan akhirnya Anda tetap gigih dan tanpa sadar Anda mengalami gangguan jiwa. Pilih yang mana? Nah, kalau Anda merasa ini adalah ujian saya, kalau berhasil syukur, kalau tidak berhasil tidak apa-apa, tidak hanya satu jalan ke Roma, banyak jalan yang bisa kita tempuh. Anda bisa seperti itu, tentu Anda akan menerima ikhlas. Apapun yang terjadi itu adalah Tuhan yang menentukannya. Nah, kalau bisa seperti itu, tentu Anda tenang, psikiater tidak repot, dan saudara-saudara Anda juga semua tenang. Saya harapkan mudah-mudahan calon-calon yang mencalonkan diri ini berjiwa dewasa. Kalau terpilih, syukur. Itu Tuhan yang menyuruh Anda akan harus menjadi ini. Kalau tidak, Tuhan menyuruh saya tidak mengambil posisi ini, cari jalan lain. Banyak jalan menuju ke Roma kan? Nah, karena itu saya berharap tidak hanya satu jalan untuk menentukan nasib hidup kita, banyak jalan. Ini kita perlu kreatif. Dan habis itu mari kita nyanyi. Saya tetap ada di gedung Nari Geraha. Bapak-bapak dan ibu yang gagal itu jangan sampai menceburkan diri dan sebagainya. Datang ke grup kami akan ajak Anda untuk teriak-teriak melepaskan beban sehingga Anda terbebas dari masalah Siapkan ini. mental Anda di Hari Kasih Sayang 14 Februari 2024. 5 menit di bilik suara akan menentukan 5 tahun nasib bangsa kita. Tunjukkan cintamu, jangan hanya tunjukkan cintamu, tetapi tunjukkan juga tintamu. Seperti itu, Prof. Dr. Cokot, terima kasih. Sama-sama, sharingnya sore hari ini, pemirsa. Saya Madi Sukadana, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.